Iya betul, tur pertama kali. Diceritain dulu untuk ini konsepnya unik banget ya Iya. dan sebagainya. Terima kasih banyak. Ini jadi tur pertama kali aku untuk album Marcus and Suspense Flash Disc. Akan ada 6 kota, Jakarta, Bali, Bandung, Yogyakarta, Malang, dan Kuala Lumpur. Nggak cuma aku sendiri yang akan bawain showcase lagu-lagu aku, tapi aku juga ngajakin ada Dugusti ada orkes, Dugusti ada orkes, dan ada ekstrakurikuler di PP. Jadi 2 kegiatan yang akan barengan di dalam tur Zuzaza. Aku sebenarnya pengen ngajakin teman-teman pendengar untuk bisa ikutan terlibat lebih jauh dibanding hanya menonton aku manggung gitu ya, dengerin lagu-lagu aku. Tapi aku pengen mereka juga bisa punya pengalaman untuk manggung bareng, bisa ngerasain pengalaman lain nonton musik gitu, nggak cuma lagu-lagu aku doang. Itu sih sebenarnya. Ini dipikirin banget ya ini ya. Tentu saja, karena ini keinginan yang udah lama sejak album 1 2020, terus baru bisa terjadi sekarang gitu turnya. Jadi suatu yang memang aku pikirin dan aku inginkan. Itu nanti konsepnya gimana sih? Kan ini 3 hari gitu, pembagian waktunya gimana Ya, Kak? jadi ada 3 hari yang berbeda, ada 3 tempat yang berbeda. Untuk yang ekstrakurikuler DPP kami bekerjasama dengan beberapa sanggar tari atau studio dance gitu. Terus di Dugusti ada orkes, kami bekerjasama dengan beberapa galeri, terus tempat-tempat publik gitu ya. Dan Marcus and Suspense Flash Disc tentu saja di gedung pertunjukan gitu. Jadi 3 tempat yang berbeda, 3 pengalaman yang berbeda, 3 hari yang berbeda. Aku sebenarnya pengen punya waktu yang lebih panjang untuk ketemu sama pendengar gitu, nggak cuman kayak abis manggung, selesai manggung turun terus nggak ketemu sama mereka. Nah kita beneran bisa nikmati berbagai macam bentuk pertunjukan bareng-bareng. Tahu tapi takut diprotes sama fans lu sendiri nggak sih, yang sebenarnya cuma pengen dengerin lu nyanyi aja gitu kan? Mudah-mudahan enggak ya, karena ini tuh juga satu bagian di mana aku menawarkan pengalaman buat mereka untuk bisa ngerasain hal yang lebih dibanding hanya mendengarkan musik. Itu sih. Tapi tentu saja di showcase kita akan bawain 15 lagu full di dalam album, nggak cuma itu, lagu-lagu yang jarang dibawain juga akan ada di sana gitu. Jadi pengalamannya lengkap, nonton musik iya, dengerin musik iya, tapi punya pengalaman lain juga. Itu di 3 hari yang sama terus juga di setiap kotanya? Iya, satu kota ada 3 hari. Saya tangannya berbeda-beda, tapi itu kita lihatnya satu kota. Misalnya hari pertama apa? Hari pertama ekstrakurikuler di PP, karena mereka belajar untuk bisa nari dan nyanyi. Terus orang-orang yang belajar di situ akan ikutan Dugusti di hari berikutnya. Jadi bisa langsung manggung besoknya. Di hari kedua itu ya? Hari keduanya langsung manggung. Setelah itu hari ketiganya nonton aku di showcase Marcus. Tapi terakhirnya Baru nonton, iya betul. Oke. Sama kan ini materinya bagus banget. Terima Apakah kasih. ada mau dibikin album Live record ya. atau dokumenter tentang perjalanan tour ini? Iya. Gua rasa itu bakal bagus buat arsip kita ke depan. Ya, tentu saja itu udah masuk dalam rencana soal misalnya behind the scene, apa yang terjadi di tour, karena ini kan satu konsep yang memang berbeda dan belum pernah aku lakukan sebelumnya. Jadi soal dokumentasi juga satu hal yang penting. Aku juga dibantu banyak orang untuk bisa melakukan ini. Itu sih, kita pasti akan lakukan. Asal ini kan lagu kamu terkenal tapi baru rilis betul. dengan video klip yang sekarang. Seperti apa perasaan kamu ketika kamu viral duluan nih dengan lagu Galau Bunga Matahari dan akhirnya diikuti dengan video klip kamu yang bisa bikin orang mewek lagi Iya. Itu sebenarnya juga upaya untuk merespon karena lagi-lagi keyword aku adalah pengalaman, karena aku tuh selalu ngerasa kalau cuma dengerin lagu doang gitu ya, harusnya orang punya pengalaman yang lain di dalam hanya satu karya misalnya. Dia bisa dipecah menjadi banyak pengalaman. Nah keberadaan musik video itu juga turut memberikan pengalaman yang lain, jadi mereka bisa punya visual terhadap itu. Dan tentu saja aku senang bisa bekerja sama dengan orang yang tepat gitu. Aco kami kerja udah 3 kali. Terus kali ini Galau Bunga Matahari, dia bisa deliver ceritanya dengan baik. Jadi itu yang sebenarnya aku mau tawarkan gitu ke pendengar aku. untuk modelnya sendiri Gempi itu ada masukan dari Masal juga atau memang? Iya, aku diskusi sama Aco. Aco waktu itu memberikan beberapa nama, aku memberikan beberapa nama gitu. Tapi nama-nama itu masih dipertimbangkan awal. Begitu kita kayak berdiskusi, kita pinginnya apa, ternyata memang menuju ke satu nama dan nama itu hanya Gempi. Pertimbangannya apa sih? Nggak sih akhirnya memilih Gempi? Iya, sebenarnya untuk membayangkan ada satu sosok bunga matahari tapi kecil gitu ya, dengan vibrantnya warna bunga matahari gitu. Terus membayangkan jajaran nama anak kecil, ngelihat video-videonya Gempi di sosial media gitu. Gempi merupakan penggambaran yang cocok untuk menggambarkan ini. Itu sih sebenarnya. Apa pengalaman syuting dengan Gempi sendiri gimana sih? Waktu itu memang Aco dan produser yang syuting di Jogja gitu. Dan
mendengar dari cerita-ceritanya, memang Gempi orang yang sangat mudah dan menyenangkan diajak bekerja sama, termasuk dengan dukungan dari orang tuanya yang begitu besar, yang membuat hasil yang tadi kalian lihat itu karena itu semua gitu. Tapi dirimu nggak ada tampil ya di video itu? Iya, memang kadang-kadang itu aku selalu merasa keterlibatan aku di dalam musik video itu memang aku agak sedikit membatasi karena aku mikir kayaknya nggak selalu harus ada akunya gitu untuk bisa menceritakan pengalaman yang lain dan point of view yang lain. Tapi ini kan menjadi ada beberapa perdebatan dari netizen juga yang katanya lebih cocok kalau Gala anaknya almarhum Gibi sama itu seperti apa? Oh iya. Namanya juga Gala. Iya. Sempat dengar komen-komen seperti Sempat dengar dan sempat nonton gitu, dan ya itu tadi ya aku merasa waktu awal kami diskusi sama Aco memang mengarahnya ke nama game gitu sih. Mas, boleh tahu kenapa sih bunga matahari gitu yang Iya. dipilih kan ada banyak macam bunga Iya. gitu Iya. ya, kenapa bunga matahari? Ya, waktu itu aku mikir ada satu bunga yang mungkin jarang ditanam di pengarangan orang terutama di Indonesia gitu. Aku ngeliat misalnya di komplek rumah aku sendiri aja gitu, yang menanam spesifik bunga matahari itu masuk jarang. Jadi aku membayangkan kalau tiba-tiba ada satu bunga yang muncul dengan warnanya yang begitu terang, itu adalah bunga matahari. Karena ceritanya gitu ya, ada tiba-tiba kamu nggak pernah nanam sesuatu, tiba-tiba dia muncul. Mungkin itu adalah pertanda ada orang terkasih yang hadir dalam bentuk yang lain. Jadi aku gambarannya itu. Kenapa nggak kupu-kupu ya? Aku tentu saja membayangkan kalau kita meninggal di tanah menjadi pupuk dan menyuburkan tanah, lalu yang muncul tumbuhan gitu, bukan binatang gitu misalnya. Itu Kalau sih. galanya sendiri? Kalau Gala, aku pilih memang Last Minute. Gala itu nama dari produser di di lagu ini. Ada dua produser, Rifan Kalbuadi dan Gala Yudatama. Mereka yang membantu aku untuk memproduksi lagunya. Gala memiliki kisah yang kurang lebih sama atas kepergian dan kedukaan gitu. Dan aku bilang sama dia untuk kisah ini, kisahmu itu juga menjadi kisah untuk orang lain juga, dan boleh nggak kalau misalkan nama kamu gitu aku sematkan di dalam judulnya. Itu salah satu alasannya. Yang kedua, membayangkan soal waktu itu ada Met Gala dengan semua baju yang berwarna-warni gitu ya. Aku melihat nih bahwa ada satu peristiwa di atas sana ketika mereka berkumpul bersama-sama dengan semua keunikannya. Kak, ini kan Gempi melibatkan Gempi juga. Nanti apakah akan melibatkan Gempi juga di konser kakak sendiri di Jakarta atau di mana gitu Wah, rencananya? mari kita lihat sama-sama. Karena tentu saja jadwal Gempi juga sibuk, kita nggak pernah Diajak tahu. duet sekarang secara Tapi dia bisa. sangat mungkin banget aku sampai bilang sama Gempi ayo kita ketemu terus kayak misalnya bikin lagu atau misalnya manggung bareng gitu. Karena sebelumnya Gempi juga cover lagu-lagu aku gitu. Itu yang bikin jadi pengen untuk ngajakin Gempi ikutan manggung gitu. Berapa lama sih bikin lagu ini? Kalau lirik awalnya mungkinkah aku mampir hari ini itu setahun. Maksudnya udah aku temukan itu setahun lalu sebelum dirilis. Tapi untuk pengerjaan fullnya mungkin bisa dibilang 1 hari kali ya. Maksudnya dalam 1 hari itu memang aku menulis lagu Gala Bunga Matahari ini. Masal, aku pengen nanya, kalau dari hubungannya sama keluarga itu ada perubahan nggak sebelum Masal menikah sama punya anak sama udah punya anak dan menikah itu Iya. mempengaruhi Proses lagu? karya? Iya. Iya tentu saja iya, karena kan kita hidup bergerak, peristiwanya berubah, apa yang kita lihat berubah, tentu saja itu sangat berpengaruh gitu. Lagu-lagu di dalam Marcus and Suspense Flash Disc yang lagu-lagu awal Kita Usahakan Rumah Itu, mesra-mesraan yang kecil-kecilan, itu saja terinspirasi dari keluarga terdekat ya, karena saat itu pandemi gitu kan. Apakah itu salah satu cara menyampaikan pesan juga komunikasi ke anak Masal yaitu Bara, atau emang pengen nunjukin kalau ke Bara juga ini tuh musik gitu? Iya sebenarnya karena memang apa yang aku lihat dan aku rasakan itu aku rupakan menjadi lagu. Proses aku bikin lagu itu kan kayak ngumpulin souvenir dari kejadian-kejadian gitu kira-kira. Jadi ini adalah cara aku mencatat kejadian, maka yang muncul tuh ya catatan-catatan kejadian yang ada dalam hidup aku. Tapi Bara sering cover lagu kakak juga dan ikut panggung itu gimana sih kak? Boleh Seneng banget. Nah, menularkan kemarin musik juga aku kalau Bara gitu. Iya sih, Barat tuh kemarin waktu terakhir manggung dan aku lihat videonya, itu tuh dia yang beneran kayak maju sendiri, tiba-tiba lari dan ikutan nyanyi gitu. Di rumah kami juga sering main gitar bareng dan nyanyi-nyanyi bareng. Mungkin itu yang bikin dia jadi berani kali ya untuk manggung gitu, dan aku juga seneng sih sebenarnya dia melakukan itu. Apakah mau ingin mengikuti bapaknya nanti Karena kedepannya? kita nggak tahu lah ya, kita lihat nanti, tapi aku selalu mendukung apapun yang dia inginkan. Masalah ini kan pertamanya Gempi, ada Yap. kontribusi dari mama papanya juga nggak sih? Mungkin ngobrol juga sama Iya, tentu saja besar banget. Aku bilang berkali-kali terima kasih banyak udah memperbolehkan Gempi untuk ikutan gitu. Mama papanya suportif banget. Di set tadi Aco udah cerita, di set mamanya yang
rasanya pantas disematkan co-directing karena mamanya di belakang kamera, ayo senyum, ayo ekspresinya gitu-gitu itu sangat suportif dan sangat membantu proses syutingnya. Syutingnya di mana sih? Di Yogyakarta. Iya. Lokasinya bermacam-macam, tapi di sekitar Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Kasal ini kan lagunya sedih banget. Dari Kasal sendiri gimana sih tips-tipsnya untuk merilis rasa kehilangan itu? Iya. Kalau Kasal? Iya, buat aku kehilangan rasanya sulit untuk bilang bahwa kehilangan tuh bisa hilang ya, karena dia tiba-tiba muncul. Aku pernah dengar satu kalimat yang menurutku lumayan aku kerasa gitu ketika digambarkan. Kayak kehilangan tuh kayak naruh batu di saku gitu. Dia akan selalu ada di situ kapanpun dan dimanapun. Tapi cuma satu hal yang bisa membuat itu kita terbiasa atas batu yang ada di saku itu, yaitu waktu. Jadi dengan waktu kita tahu ada batunya di situ, tapi kita terbiasa dengan adanya itu. Jadi ini lagu ini juga salah satu gambaran, satu bentuk untuk jadi teman, mengenang orang-orang yang terkasih, tapi juga mengingatkan bahwa hidup kita harus terus berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu sih aku rasa. Jadi cara buat batu jadi gak berat gimana Kasal? Batu dengan karena waktu, dan kita punya pemahaman itu tadi, yang dua hal itu tadi aku bilang, bahwa kenangannya harus terus ada, kita mengenang kebaikan mereka, tapi kita juga percaya bahwa hidup harus terus berjalan gitu. Kadang-kadang kita berhenti di kenangannya doang, tapi kita nggak mau bergerak kemana-mana. Jadi justru kalimat di awal video klipnya adalah jalani hidup dengan sukacita, percaya kau ada di hatiku selamanya. Gue tahu lo selalu ada dalam hati gue. Gue akan jalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Itu juga karena lo.